Muliakanlah nama Tuhan. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin melihat Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, lalu Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Namun, jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terguncang, dan apakah yang akan kukatakan? "Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini." Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. "Bapa, muliakanlah namamu." Lalu datanglah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Dalam Yohanes 12 ayat 20-33, kita menyaksikan momen penting ketika beberapa orang Yunani datang untuk melihat Yesus. Mereka mendekati Filipus dan mengutarakan keinginan mereka untuk berbicara dengannya. Inilah awal dari peristiwa yang mengarah kepada jawaban Yesus yang mendalam mengenai pentingnya memuliakan nama Tuhan. Yesus merespons dengan perumpamaan tentang gandum yang jatuh ke tanah dan mati untuk menghasilkan banyak buah. Kata-katanya menyoroti bahwa kehormatan sejati datang melalui pelayanan dan ketaatan kepada kehendak Bapa. Dalam momen-momen yang mendalam ini, Yesus mengungkapkan bahwa saatnya untuk dimuliakan telah tiba, dan melalui kematiannya, ia akan menarik semua orang kepadanya. Tema "Muliakanlah Nama Tuhan" mengajak kita untuk melihat kehormatan sejati yang berasal dari pelayanan tanpa pamrih dan ketaatan kepada kehendak ilahi. Saat kita berkomitmen untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaannya, kita secara otomatis memuliakan nama Tuhan. Ini bukan tentang keagungan duniawi atau penghormatan manusia, tetapi tentang mendedikasikan hidup kita untuk kepentingan yang lebih besar dan mengikuti jejak Yesus. Perumpamaan tentang biji gandum yang mati dan berbuah mengingatkan kita bahwa melalui kematian diri kita sendiri, kita menemukan hidup yang sejati dan kehormatan yang abadi di hadapan Tuhan. Ketika kita mengutamakan pelayanan dan ketaatan, kita tidak hanya memuliakan nama Tuhan di dalam hati kita, tetapi juga di hadapan orang lain. Tantangan untuk kita adalah merenung sejauh mana kita telah mendedikasikan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Apakah pelayanan dan ketaatan kita merupakan cerminan dari cinta dan kehormatan kepadanya? Bagaimana kita dapat terus hidup dengan cara yang memuliakan nama Tuhan dalam setiap tindakan dan keputusan kita? Melalui perenungan kita ini, marilah kita meresapi panggilan Yesus untuk memuliakan namanya melalui hidup kita. Sehingga di tengah dunia yang penuh tantangan, kita dapat menjadi saksi hidup akan keagungan dan kasih Tuhan yang kita layani.
Diskusikan. 1. Mengapa memuliakan nama Tuhan tidak selalu mudah untuk dilakukan? Apa tantangan terbesar yang saudara hadapi? 2. Apa yang dapat kita pelajari dari perumpamaan biji gandum yang mati dan berbuah dalam konteks memuliakan nama Tuhan? Bagaimana kematian terhadap diri sendiri dapat membawa buah yang berkelimpahan dalam pelayanan dan ketaatan kepada Tuhan? 3. Bagaimana kita dapat menanggapi panggilan Yesus untuk mengikutinya dalam memuliakan nama Tuhan, terutama di saat-saat sulit atau ketidakpastian dalam hidup?